Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar atau tidak bisa bayar hutang di pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan, teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya teman-teman, untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman, dari aturan dari dulu banget, kita tidak akan bisa masuk penjara ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang. Clear ya teman-teman sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, undang-undang perlindungan pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman, terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Resiko gagal bayar pinjaman online. Nah, kebetulan kemarin ada yang bertanya teman-teman tentang ya ada salah satu pinjol legal, dan pinjol legal itu desanya itu mengancam nih, padahal baru telat 2 hari sudah mengancam akan sebar data di media sosial jika kita tidak segera membayar. Nah, ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya teman-teman. Dari pinjol, beberapa pinjol itu kan pasti kalau telat sehari 2 hari itu sebenarnya belum terlalu ya DC yang bergerak, tapi mungkin ada beberapa dari misalkan desk kolektor atau yang bertugas di kantor yang mana ditujukan untuk menagih ke teman-teman. Nanti kalau sudah telat seminggu ataupun lebih dari 1 bulan, baru itu benar-benar orang ya teman-teman yang mungkin menghubungi ke teman-teman secara asli. Nah, di pinjol legal yang akan kita bahas kali ini, dianggap aja di semua pinjol legal ya teman-teman. Kita tidak akan mengkerucut ke salah satu spesifik pinjol saja. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ya pinjol ya udahlah ya teman-teman. Jadi gimana tuh kasusnya kalau misalkan baru saja telat 2 hari sudah mengancam sebar data? Ya sebenarnya yang dia masalahkan di sini bukan 2 harinya ya teman-teman, tapi itu sebar datanya ya. Yang paling parah, mereka biasanya akan menyebarkan dan bilang bahwa akan menghubungi kontak-kontak di sosial media kita dengan cara nge-DM follower ataupun Facebook dan lain sebagainya. Dan itu kan membuat kita nggak nyaman ya teman-teman, membuat kita terusik dan bikin kita malu ya. Kayak gitu ya teman-teman yang sering terjadi. Untuk teman-teman kalau sudah kayak gitu, sebenarnya agak gimana ya mau ngelaporin juga, mereka tidak ngomong dari pinjol mana. Kalau misalnya kita nggak lapor, itu mereka bisa seenaknya ya teman-teman membuat kita malu. Dan itu tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Tapi hal seperti ini nggak bisa kita jadi pegangan ya teman-teman, untuk bisa kita jadikan acuan. Nah, ini solusi ya. Kalau misalkan DC tersebut itu belum menemukan sosial media teman-teman, segera teman-teman ganti username atau ganti email ataupun bahkan nomor handphone. Kemudian teman-teman privat aja akun teman-teman, dan teman-teman jangan gunakan nama asli di akun sosial media ya, seperti itu ya. Biar apa? Biar akun sosmed teman-teman itu tidak ditemukan oleh DC pinjol yang nakal seperti itu ya. Oke, sekian dulu di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.